jam 2 malam itu ibu, saya ingat persis kan, jam 2 malam sudah rasa-rasa. Jadi saya bilang, kenapa rasa apa begitu, tinggal sakit. Saya sampai kamar mandi sudah begitu, lihatlah tanda begitu yang biasanya orang bilang, oh tanda-tanda ini keputihan, ada darah. Jadi paginya karena terlalu sakit ke puskesmas sudah. Selang berapa jam begitu, mungkin hanya dia maju itu satu-satu saja, satu pembukaan saja, lama sekali baru dia maju 2-3 begitu. Jam 8 malam kalau saya tidak salah ingat, mungkin karena sakit juga saya tidak terlalu ingat persis, sekitar jam 8 bilang bukan 9. Tapi karena tidak maju-maju, sudah berapa jam tidak maju-maju, dengan posisi pembukaan 9 terus. Dan kalau normal itu anak pertama itu kan 1 jam bukannya 1 senti kalau normal. Tetapi sampai di jam 8 waktu itu malam itu belum ada perubahan, belum ada perkembangan. Pembukaan 9 itu tetap pembukaan 9, tidak ada kemajuan. Dari situ kan kami bidan kan ada mengisi partograf. Apabila partografnya itu sudah melewati garis waspada, kami konsulkan ke dokter untuk dirujuk. Karena mungkin Pak Dokter ragu-ragu kenapa belum bisa juga, belum melahirkan karena sudah pembukaan 9. Oh tidak, tunggu dulu, kalau begitu saya periksa. Oh tidak bisa lahir normal karena bayinya 3,1. Dan saat itu periksa juga pinggul saya sempit, bilang jadi tidak bisa. Ya bisa saja sebenarnya normal, cuma yang beresiko punggung bayi. Jadi Pak Dokter tanya begitu, bagaimana? Bisa langsung dioperasi atau tunggu? Tidak Pak Dokter, soalnya tidak bisa, langsung sakit sekali, lagian juga bayi 31, bilang Pak Dokter sendiri bilang tidak bisa, ya sudah operasi sudah. Saya konsultasi dengan orang tua juga waktu itu, bapak mantu, mama mantu, dan bilang ya operasi saja tidak apa-apa, justru itu lebih bagus karena itu tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh dokter, bilang begitu. Perasaan takut tidak ada, tenang saya, cuman ya memang saat itu ya menyelamatkan istri begitu supaya sang bayi ya lahir normal, itu saya ada di otak. Untuk yang takut-takut yang hal lain tidak ada. Desa masih terisolir dari bidang kesehatan, yaitu Labuye DT. Di saat bulan 10 sampai bulan 4 curah hujan tinggi, itu banyak kendala di bidang kesehatan, terkhusus untuk ibu hamil. Akses jalan tidak ada, akses jembatan tidak ada. Jadi tahun 2023 ada 3 pasien yang melahirkan di rumah karena ada banjir. Tapi beruntungnya anak yang dilahirkan selamat dan sehat sampai hari ini. Pernah terjadi 2010 itu, ibu itu menjalankan 6 bulan, tapi rasanya seperti dapat bulan untuk melahirkan rasanya. Ternyata berapa menit begitu ada pendarahan. Pendarahan itu akan terus menerus sampai jadi keguguran waktu itu juga. Sampai ibu itu tidak sadar. Makanya pada malam itu juga, sekitar malam jam 12 malam, sampai saya juga ambil tindakan untuk dalam kampung itu, ambil teman dari kampung itu untuk pikul ibu itu, untuk menolong, membantu ke fasilitas kesehatan di Kapokruri. Tapi begitupun waktu itu ibu itu tertolong, tidak korban, cuma kandungan saja yang tetap jadi keguguran. Kabupaten Sumba Barat memang sudah mengikuti program PONET untuk puskesmas dan PONEK untuk rumah sakit. Sampai dengan kondisi sekarang, angka kematian ibu dan bayi terjadi fluktuatif.
Nah, untuk angka kematian ibu dan bayi kita harus tekan. Ya, kalau harapan kita, target kita 0. Untuk menghindari terjadinya pertolongan persalinan yang risiko tinggi, baru kita melakukan pertolongan. Itu kita dari awal, dari hulu, semua ibu hamil yang ada di wilayah kerja desa, itu oleh Bapak Bupati atas instruksi Bapak Gubernur wajib diketahui oleh kepala desa. Nah, kita juga bidan-bidan penanggung jawab desa itu juga harus bersinergi. Kuncinya satu, bahwa tenaga kesehatan sudah profesional. Ini kedua, bahan habis pakai yang diperlukan dalam hal pertolongan persalinan kita harus menjamin ketersediaan. Yang ketiga tentu juga sistem, ya artinya bagaimana merujuk dari tataran puskesmas. Kalau dia persalinan normal kan saya kira tidak perlu harus dirujuk. Kami di Rumah Sakit Kristen di Moripa sudah memberikan pelayanan ponek. Dalam 3 tahun sejak 2021 itu kami mulai melakukan perbaikan-perbaikan secara cepat. Itu kami dibantu, sangat terbantu dari Balkesi dan BFDW. Untuk mencapai standar tentu ada syarat-syarat yang harus kami penuhi yang cukup berat bagi kami, yaitu hal-hal yang menyangkut bangunan biasanya. Karena ada bangunan yang harus dibangun dengan spesifikasi khusus. Ada bangunan-bangunan yang kami masih belum bisa menyediakan karena kondisi gedung-gedung yang ada tidak memungkinkan. Demikian juga tenaga kami, kalau dokter anak, dokter kandungan sudah dokter umum dan yang pelatih bagaimana sudah full time. Hanya memang untuk dokter anestesi kami masih dokter part timer. Alat-alat mungkin ada juga, mungkin masih perlu ditambah sedikit-sedikit. Pengajuan kami menjadi rumah sakit Ponek ya ini yang memang sudah kami sampaikan ke Dinas Kesehatan sejak beberapa waktu lalu. Tapi memang sampai saat ini tim yang melakukan penilaian ke sini, tim untuk memverifikasi itu belum berkesempatan turun, tapi kita tetap optimis mudah-mudahan dalam waktu dekat akan bisa turun. Tim Ponek Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dibentuk tahun lalu. Setelah tim dibentuk, kami mengikuti pelatihan di Semarang, pelatihan Ponek yang diikuti oleh dokter spesialis anak, dokter kandungan, 1 bidan dan 1 perawat. Setelah kami pulang, kami membagikan pengetahuan dan keterampilan yang kami dapat selama pelatihan kepada bidan-bidan, perawat-perawat, dan dokter-dokter yang ada di Rumah Sakit Kristen Lende Moripa. Kendala yang kami hadapi di sini yaitu kami memiliki kamar operasi hanya 1. Jadi misalnya ada pasien yang emergensi harus segera dilakukan tindakan operasi. Apabila saat yang bersamaan dokter ahli bedah sedang melakukan operasi pasien, kami harus menunggu operasi tersebut selesai, baru kami bisa melakukan operasi pasien. Kami juga melakukan pembinaan kepada jejaring-jejaring Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, yaitu bidan-bidan puskesmas. Kami juga melakukan survei mengenai pelayanan Ponet di puskesmas tersebut. Secara keseluruhan hasil survei kami cukup baik. Sebagai dokter spesialis anak, di mana jika ada kegawat daruratan dari sisi maternal dan butuh penanganan SC segera sito, maka bayi tersebut lahir akan diterima oleh dokter anak, yaitu saya sendiri. Selain itu, peranan saya di sini pada kegawat daruratan neonatal, jika ada pasien neonatus yang dirujuk, baik itu dari puskesmas lingkungan sekitar Sumba Barat ataupun dari rumah sakit lainnya, maka saya yang akan menerima.
banyak kegiatan yang kami programkan di Puskesmas Kamgorodi, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, screening ibu hamil, pencegahan penyakit menular, dan juga pemeriksaan triple eliminasi. Ketika melakukan pemeriksaan kehamilan, kita bisa memantau pertumbuhan dan perkembangan janin hingga ibu itu bisa melewati proses kehamilannya itu dengan baik. Pemeriksaannya sudah yang ke-6 kali. Dari pemeriksaan bidan tersebut, janin yang ada dalam kandungan aman dan saya sendiri juga tidak ada kendalanya, saya aman-aman saja. Dan sampai saat ini tidak ada kendala yang saya rasakan, saya sehat. Harapan saya, pelayanan Ponek di rumah sakit ini bisa semakin baik lagi, memenuhi standar tentu saja, dan bukan hanya di rumah sakit, karena kami juga seringkali kondisi pasien kalau sudah jelek, ya tidak banyak hal yang bisa kita lakukan. Karena itu kami juga berjejaring keluar dengan teman-teman di puskesmas, supaya teman-teman di puskesmas dan di daerah-daerah, di desa-desa bisa memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga pasien-pasien itu jangan sampai keadaannya berat. Setiap ada kematian ibu maupun kematian bayi itu menjadi sesuatu yang dari kita pihak kesehatan dan keluarga itu perlu perhatian. Satu pun apakah kematian ibu atau kematian bayi itu tentu dalam tanda petik kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat akan menyentuh, menyakitkan hati kita dalam tanda petik, seharusnya tidak boleh terjadi. Kita berharap tidak ada lagi kematian ibu maupun kematian bayi, dan semua yang punya perhatian atau pemangku kepentingan di pemerintah, masyarakat maupun LSM atau pemerhati kesehatan bisa bersinergi.